singkat kutitip anakku. Ini tidak bermaksud mau mengatakan bahwa ini LC, tidak. Hari ini LC di CD. Tetapi yang saya maksudkan dari seluruh bacaan ini dalam renungan singkat ini adalah kutitip anakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada pemuda waktu pemuda berkunjung di rumah. Saya bilang, ini juga mungkin tentu pengaruhnya ketika LC mau di sini. Saya bilang ke pemuda, dulu saya ada di depan dan mungkin tarik teman-teman, ayo buat sesuatu untuk persekutuan kita, buat sesuatu untuk gereja. Hari ini saya harus mengakui bahwa teman-teman sudah di depan, saya di belakang. Dulu saya merasa bahwa saya di depan. Hari ini dan beberapa waktu terakhir ini saya merasa di belakang. Teman-teman sudah banyak yang sarjana, sudah banyak yang tahu banyak hal. Jemaat ini sudah sangat maju. Saya merasa terbelakang. Untuk itu, kutitip anakku di persekutuan ini. Hana dan Elkana merasa diri tidak mampu untuk mendidik Samuel, sehingga dia titip Samuel di rumah Tuhan. Dan kalau ada orang tua yang tidak menitip anaknya di rumah Tuhan, maka celakalah ia, karena dia pasti tidak mampu mendidik anaknya. Hari ini kutitip anakku dalam persekutuan ini. Bagaimana LC Dila, bagaimana Parli, Terry, bagaimana Juan, bagaimana beberapa anak-anak yang baru akan dibaptis ini menjadi bagian dari persekutuan itu. Di sini dititip di rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan ini yang akan menentukan bagaimana mereka ke depan. Besar harapan kita bahwa mereka ke depan menjadi Samuel yang baru. Kenapa saya harus berkhotbah seperti ini? Karena saya tahu perkara ini besar. Membaca bacaan ini air mata saya jatuh. Saya mendengar bagaimana Tuhan marah terhadap anak-anak Eli. Siapa Eli? Imam besar. Dan jangan sampai peristiwa itu juga dialami oleh sosok yang disebut Pendeta Basma, yang terlalu banyak bicara, yang terlalu banyak berkhotbah, terlalu banyak menceritakan beberapa hal tentang bagaimana hidup bergereja dan bagaimana hidup bersekutu. Mari belajar pada Imam Eli. Dia ada di sana, tapi tidak melihat bagaimana anak-anaknya jatuh dalam kebobrokan hidup. Mendahului Tuhan mengambil persembahan. Sehingga satu-satunya harapan adalah kutitip anakku di sini. Anakku ini sekali lagi bukan hanya LC, tapi semua yang ada di depan dan semua yang sudah pernah dititipkan oleh orang tuanya di sini. Dititip di rumah Tuhan untuk dibentuk kelak menjadi anak-anak, tidak seperti anak-anak Imam Eli, Elkana, Hana. Elkana juga seorang imam, tapi Hana lah yang menjadi kunci dari kesuksesan besarnya. Bagaimana Hana memulai memutuskan bahwa aku harus bergumul dengan Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti ketika dia menyerahkan anaknya. Selesai, Tuhan, saya sudah antar anakku. Ku bawa lembu 3 tahun, ku bawa tepung berapa efod, lalu ku bawa 1 buyung anggur. Tidak. Kalau kita membaca bacaan selanjutnya, maka kita akan menemukan di Samuel pasal 2 ayat 18 dan 20. Adapun Samuel menjadi pelayan Tuhan di hadapan Tuhan dan masih kanak-kanak yang tubuhnya berlitkan baju efod dan kain lenan. Dari mana dapat baju efod dan kain lenan? Bukan dari Imam Eli, bukan dari persekutuan, bukan dari rumah Tuhan di mana dia melayani. Tetapi setiap tahun ibunya datang. Setiap tahun ibunya mengunjunginya. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama dengan suaminya pergi, ia mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Tidak berhenti bahwa ketika kita katakan, ya sudah, kutitip anakku di persekutuan ini, bentuk dia, silakan persekutuan yang bentuk.
lalu kemudian kita berakhir di situ. Tidak. Hana masih melanjutkan pendampingannya sebagai seorang ibu. Tidak berhenti ketika Dila, ketika Juan, ketika David, atau semua sudah dewasa. Ya sudah, dia sudah dewasa. Sudah Mi. Tidak. Masih berlanjut kawalan dari orang tuanya, membuatkan baju efod dan kemudian selalu mengunjungi setiap tahun. Itu yang membentuk dirinya menjadi benar-benar makin dekat dengan Tuhan. Dan mungkin itu yang tidak dikerjakan oleh Imam Eli. Sibuk dengan pelayanan, tapi dia lupa kalau anak-anaknya sedang jatuh ke dalam kebobrokan hidup. Lalu pengorbanan yang Hana lakukan itu tidak membuatnya merasa rugi. Lembu tambun 3 tahun, tepung efod, anggur 1 buyung, tidak menjadi kerugian baginya. Setiap tahun memberi pakaian dari baju efod, kain lenan, kain yang sangat mahal, tapi tidak menjadi sesuatu yang membuat merasa rugi. Karena itu disebut sebagai bagian dari pendampingan untuk anaknya. Siapapun kita, persekutuan inilah yang akan membentuk anak-anak kita ke depan. Kalau persekutuan ini hancur, maka hancurlah anak-anak kita ke depan. Kalau anak-anak sudah dibaptis, dia masuk sekolah minggu, masih diajar. Tapi kalau dia sudah masuk di pemuda, kalau pemuda tidak tangguh, kalau pemuda tidak kokoh, maka jangan pernah harapkan kaum bapak mau tangguh. Jangan pernah harapkan kaum bapak atau persekutuan perempuan mau kuat. Untuk itu memang harus menjadi fokus kita sekarang. Bagaimana kita membuat lingkungan ini, lingkungan tempat bermain, lingkungan tempat berorganisasi, dan lingkungan tempat bersekutu menjadi lingkungan yang baik. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan begini, gen mempengaruhi, tapi lingkungan yang menentukan. Biar anaknya pendeta, tapi dia ada di tempat di mana orang-orang tidak bersekutu, maka dia juga akan menjadi seperti lingkungan di mana dia berada. Untuk itu, tanggung jawab kita bersama menciptakan lingkungan yang malu kalau tidak bersekutu, malu kalau tidak ke gereja, malu kalau tidak mengambil bagian di dalam seluruh kegiatan, sehingga anak-anak kita, generasi kita juga merasa malu untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan besar. Ada 8 anak sidik, ada 5 anak baptis, dititip orang tuanya ke dalam persekutuan ini. Semoga kita berhasil mendidiknya menjadi Samuel yang baru. Kutitip anakku. Besar harapanku dan harapan kita semua bahwa tempat ini, persekutuan ini adalah tempat yang terbaik untuk menitip anak-anak kita. Tuhan memampukan kita untuk menjaga titipan dari setiap orang tua ke dalam persekutuan kita. Amin.